Oke, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kembali lagi dengan saya Miss Widi. Kali ini saya membawakan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, ini di video yang kedua ini saya akan membahas tentang materi teks laporan hasil observasi. Mari kita simak baik-baik ya. Oke. Yang pertama yaitu memahami teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai suatu objek tertentu. Nah, informasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama observasi langsung dan observasi tidak langsung. Kemudian, prinsip-prinsip identifikasi teks laporan hasil observasi itu ada 6, yaitu lengkap, jelas, benar, sistematis, objektif, dan tepat waktu. Oke. Nah, selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi ini ada 2. Yang pertama itu pernyataan umum berupa definisi, dan yang kedua aspek yang dilaporkan atau berupa deskripsi. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada 5. Yang pertama itu menggunakan kalimat definisi, yang kedua menggunakan konjungsi atau kata sambung, yang ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, yang keempat menggunakan sinonim atau antonim, dan yang kelima menggunakan data atau angka. Nah, bagaimana langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi? Mengonstruksi ini sama artinya dengan membuat ya. Jadi langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi itu ada 8. Yang pertama yaitu menentukan tema, menentukan tujuan. Yang ketiga melaksanakan kegiatan. Yang keempat menyusun kriteria aspek. Yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data atau gambar. Dan 8, membuat kesimpulan laporan hasil observasi. Nah, di sini saya tuliskan satu contoh teks laporan hasil observasi. Ya, di sini contohnya itu tentang semangka buah yang menyehatkan jantung. Jadi kita melakukan pengamatan atau observasi langsung kepada buah semangka ya. Kalian bisa baca dengan baik ya. Perhatikan teksnya, perhatikan teks laporan hasil observasinya. Oke. Nah, kemudian dari laporan teks observasi tadi, saya inginkan kalian buatlah satu contoh teks laporan hasil observasi. Ya, kalian bisa buat seperti contoh yang saya buat tadi. Boleh mau tema lingkungan boleh, mau kalian lakukan observasi tentang sekolah boleh, atau tentang di lingkungan di tempat tinggal kalian juga boleh, atau tentang manfaat dari suatu buah-buahan boleh, atau tentang observasi tentang jenis penyakit boleh ya. Silahkan kalian buat masing-masing satu contoh teks laporan hasil observasi sesuai dengan contoh yang saya buat. Oke. Nah, perhatikan juga bagaimana strukturnya. Paham ya? Oke. Sekian pembelajaran saya hari ini dan semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat belajar dan stay at home. Selamat pagi semua.